Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan rasa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah kita berbahagia di dunia dan kita berharap di akhirat kelak nantinya. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, dedaunan sebagai kertasnya, dan rantingan sebagai penanya, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan mampu. Lalu kenapa manusia sangat susah untuk bersyukur kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, memberi apresiasi kepada kita, sekaligus ancaman yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambahi. Tapi jika engkau kufur akan nikmatku, niscaya azabku yang sangat pedih. Maka oleh sebab itu, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih kurang rasanya rasa syukur kita jika hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat tangan, Allah berikan kepada kita nikmat kaki sehingga kita melangkah, nikmat tangan sehingga kita bisa membaca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama. Sangat banyak sehingga rasa syukur tersebut kurang, tidak sempurna rasanya jika hanya mengucapkan alhamdulillah. Para ulama mendefinisikan syukur itu ada 3 bahagian, ada 3 macam. Yang pertama dengan ucapan, yaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua dengan perbuatan, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala yang Allah larang. Dan yang ketiga dengan hati, dengan mengingat bahwasanya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan tak bosannya tetap tercurahkan ke roh baginda alam
yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan karena beliau, kita tidak akan bisa merasakan manisnya Islam pada saat sekarang ini. Jikalau bukan karena beliau, kita tidak akan dapat duduk menuntut ilmu pada saat sekarang ini. Bahkan jikalau bukan karena beliau, kita tidak akan diciptakan di atas dunia ini. Allah berfirman dalam hadis kursi yang berbunyi, Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Jikalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam ini, kata Allah. Maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, sehingga Nabi Adam saja menginginkan hidup di zaman Nabi Muhammad, hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita. Hari ini kita termasuk umat Nabi Muhammad mudah-mudahan. Hari ini kita dipandang sebagai umat Nabi Muhammad, maka wajar kita kirimkan sepotong doa yang pendek dalam tulisan, ringan dalam ucapan, insyaallah berat dalam timbangan, bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Saya hanya ingin bercerita, tidak berceramah, karena saya masih dalam masa pendidikan. Saat ini saya masih belajar, masih membutuhkan ilmu, masih kekurangan ilmu. Jadi saya hanya berdiskusi, bercerita tentang ada 3 perbuatan, 3 perkara yang apabila kita lakukan, yang apabila kita kerjakan, pahalanya akan tetap mengalir jika kita telah tiada nanti. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam." Dalam satu riwayat lain ada mengatakan lafaznya, Iza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal salah seorang manusia, apabila meninggal salah seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalnya illa min salasin. Pahala dari amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah. Yang kedua, aw ilmu yantafa'u bihi, dan yang ketiga, wa waladun salihah yad'ulah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 diskusi kita, 3 yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi ialah shadaqatul jariyah. Shadaqah jariyah. Mungkin hadirin sudah tahu apa itu shadaqah jariyah. Mungkin semuanya mungkin telah pernah melaksanakan sedekah jariyah. Tapi ingat, ada 3 golongan manusia nanti di akhirat tidak dipandang oleh Allah, dianggap remeh oleh Allah, dianggap hina. Kenapa? Salah satu yang 3 itu yaitu ketika Allah bertanya kepada seorang hamba, apa yang kau perbuat amal ketika di atas dunia? Lalu ia menjawab, saya bersedekah, saya berinfak, saya membangun masjid, membangun sekolah, menginfakkan Al-Quran ke masjid. Karenamu ya Allah. Lalu Allah berfirman, kazzabta. Engkau bohong, kata Allah. Engkau dulu ketika di atas dunia, engkau beribadah,
engkau bersedekah, engkau berinfak karena ingin dipandang mulia oleh manusia, karena ingin dipuji, karena ingin dibilang orang yang dermawan, maka ketika di dunia aku berikan apa yang kau inginkan. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Jika engkau beramal, berhijrah karena dunia, maka Allah akan tunaikan. Tetapi ketika Allah tunaikan di dunia, di akhirat Allah tidak berikan ganjarannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, jikalau kita beramal, perbaikilah niat lillahi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan lillahi ta'ala? Ilahi anta maqsud wa ridhoka matlub. Hanya Allah tujuan kita dan ridhonya lah yang kita tuntut. Apakah itu ridho? Ridho, kesenangan, pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang sedekah jariyah. Tidak saya perpanjang lebar karena mungkin ustadz-ustadz yang lain telah membahas terdahulu, telah habis dibahas. Tapi saya hanya membahas tentang niat. Perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan, semua perbuatan tergantung kepada niat kita. Yang kedua, yaitu sedekahun jariyah atau ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang pahalanya tidak akan terputus apabila kita meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, di dalam kitab Nasaihud Diniyah, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang apabila kita belajar, kita merasa lebih takut kepada Allah, kita merasa kita hina di hadapan Allah, kita merasa kita berlumuran dosa kepada Allah sehingga kita ingin mendekat kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Tetapi di zaman sekarang ini banyak orang yang belajar, banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang hadir di majelis-majelis taklim, tetapi semakin banyak ia menuntut ilmu, semakin banyak pula gosip yang ia sebarkan. Semakin banyak ia pergi belajar, malah ia semakin mulia. Semakin paling banyak amal, semakin dan semakin. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terjauhkan dari amal tersebut. Cukup singkat saja karena kesempatan kita terbatas oleh waktu. Saya tidak perpanjang lebar. Dan yang ketiga yaitu waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Pembahasan ini pembahasan yang paling sering diulang tapi tidak membosankan. Kenapa? Karena kita semuanya mengalami. Hati kita semuanya terikat dengan orang tua. Orang tua terikat kepada anak. Anak juga terikat kepada orang tua. Tapi ingat, wahai saudara-saudaraku, ada suatu ketika فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Pada waktu itu seorang ibu tidak lagi memikirkan anaknya, seorang anak tidak lagi memikirkan kedua orang tuanya. Maka kita harus persiapkan diri kita sebelum waktu itu datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat nanti seorang anak kita yang duduk sebagai anak akan menjadi orang tua. Orang tua, ibu yang saat ini sebagai orang tua akan menjadi nenek. Maka kita harus manfaatkan waktu kita ini. Apabila anak
menuntutlah ilmu agar bisa menciptakan anak yang soleh. Orang tua, berikanlah pendidikan kepada anak-anaknya supaya bisa menciptakan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, diskusi, boleh. Atau ada curhat yang udah disiapkan dari rumah pertanyaannya, boleh disampaikan. Dan mungkin memang video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Supri Al-Mubarak. Dan semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah berikan keridhaannya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.